besar, berat sahabat, dan waktunya sangat mendesak, maka dianjurkan oleh para ulama untuk membacanya sebanyak. Yang ingin melaksanakan ibadah haji tahun depan di Tanah Suci Mekah Madinah, yaitu dengan melaksanakan haji khusus, haji tanpa antri, maka kami mengajak Anda semua untuk ikut rombongan haji bersama kami. Juga bagi yang ingin melaksanakan umroh secara gratis, maka kami mengajak Anda semua untuk ikut bergabung menjadi mitra kami, dan insya Allah nanti akan dibimbing sampai bisa umroh gratis dan berkali-kali. Maka di dalam kitab ini disebutkan sahabat, keterangan ini saya ambil dari kitab Riyadhus Shalihin halaman 438, di mana di dalam kitab ini disebutkan wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala, berkata Ibnu Abbas, bainama Jibril alaihi salam qa'idun indan Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara kita ada malaikat Jibril yang duduk di samping Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sahabat sami'a naqidan min fawqihi. Kemudian Rasulullah mendengar suara dari atas kepalanya yang mulia sahabat. Farafa'a ra'sahu faqala. Maka kemudian Rasulullah mengangkat kepalanya dan berkata, hadza babun minas sama'i. Ini adalah pintu dari langit. Futihal yauma wa lam yuftah qattu illal yauma. Yang dibukakan hari ini, di mana tidak pernah dibukakan pintu-pintu langit tersebut kecuali hari ini. Fanazala minhu malakun. Kemudian turunlah dari pintu langit tersebut malaikat sahabat. Faqala, kemudian Rasulullah berkata lagi, hadza malakun, ini adalah malaikat nazala ilal ardi, yang turun ke bumi, lam yanzil qattu illal yaumah, yang tidak pernah turun sebelumnya kecuali hari ini. Maksudnya malaikat yang selain malaikat Jibril itu sahabat. Fasallama wa qala, kemudian malaikat tersebut memberi salam dan berkata, abshir binuraini utitahuma lam yu'tahuma nabiyyun qablaka. Saya mengabarkan, kata malaikat, atau kalau dalam bahasa lainnya, beruntunglah kalian binuraini, dengan dua cahaya, utitahuma lam yu'tahuma nabiyyun qablaka, yang mana diberikan dua cahaya tersebut dan tidak pernah diberikan pada nabi-nabi sebelum engkau. Jadi malaikat tersebut berbicara kepada Rasulullah sahabat. Apa yang dimaksud dua cahaya tadi sahabat? Yaitu Fatihatil Kitab wa khawatimi suratil Baqarah, yaitu Fatihah kitab sahabat, maksudnya Alhamdulillahirabbil alamin sampai selesai. Kemudian yang kedua adalah akhir dari surah Al-Baqarah. Maka lan taqra biharfin minhuma illa u'titahu, tidak kamu membaca satu huruf di antara keduanya kecuali Allah akan memberikan orang yang membaca tersebut apa yang ia pinta sahabat. Jadi kedua ayat ini sahabat, kedua cahaya ini memiliki keutamaan khusus yang memang langsung disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana memang ada malaikat khusus di dalam hadis ini yang menyampaikan tentang fadilah dari dua ayat ini sahabat, yaitu surah Al-Fatihah dan akhir dari surah Al-Baqarah sahabat. Karena itu dalam hadis lain disebutkan ada seorang ketua suku sahabat yang tersengat ular. Kemudian ada seorang perempuan yang meminta pertolongan kepada para sahabat. Maka ada satu sahabat yang karena pernah mendengarkan hadis ini yang fadilahnya langsung disebutkan oleh malaikat kepada Rasulullah, maka sahabat yang dimintai tolong oleh seorang perempuan yang kepala sukunya disengat ular tersebut langsung bergegas mengobati kepala suku yang tersengat ular ini sahabat. Maka kemudian setelah dibacakan beberapa ayat, kemudian ternyata orang ini, kepala suku ini sembuh sahabat. Maka ditanyakan oleh sahabat yang lain,
kenapa kamu bisa meruqyah atau menyembuhkan penyakit? Padahal kamu bukan tabib, bukan orang yang ahli ruqyah, katanya sahabat. Maka sahabat yang menyembuhkan tadi tersebut mengatakan bahwasanya saya hanya membacakan surah Al-Fatihah kepada orang yang tersengat ular tadi. Kenapa kamu tahu? Kata sahabat yang lain. Karena saya pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam didatangi, atau saya pernah melihat Rasulullah didatangi oleh malaikat, dan malaikat tersebut menerangkan tentang fadilah dari keutamaan suratul Fatihah. Di mana kita kembali lagi ke hadis ini, tidak seorang pun membaca surah Al-Fatihah tersebut melainkan apa yang dipintanya itu akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah sahabat, berdasarkan hadis ini, maka para ulama merumuskan bagaimana cara membaca Fatihah ini yang masyhur sahabat. Salah satunya, kalau dibaca 14 kali sahabat ya, maka masyhur surah Fatihah ini bisa dipergunakan untuk kesembuhan, termasuk yang dibacakan oleh sahabat yang menyembuhkan kepala suku tadi sahabat. Kemudian kalau dibaca sebanyak 41 kali sahabat, maka akan sangat mujarrab untuk masalah-masalah yang tidak terlalu besar. Contoh seperti masalah hutang misalkan, masalah perjodohan, ataupun masalah keturunan yang sulit mempunyai anak, maka bisa membaca surah Al-Fatihah ini. Nah, kalau masalahnya sangat besar, berat sahabat, dan waktunya sangat mendesak, maka dianjurkan oleh para ulama untuk membacanya sebanyak hitungan 313 kali sahabat. Dibaca surah Al-Fatihah ini dengan satu hajat, maka insya Allah dengan sangat cepat Allah akan memberikan apa yang ia minta sahabat. Bagaimana kemudian cara membacanya? Untuk waktunya, maka terserah sebisanya Anda semua sahabat. Cuman waktu yang afdol adalah waktu yang dilakukan di tengah malam, di atas jam 12. Karena di dalam hadis lain disebutkan, ketika itu maka Allah dan para malaikat turun ke langit dunia sahabat. Cuman kalau misalkan tidak bisa di tengah malam, maka silahkan kapan saja. Yang penting caranya adalah, yang pertama kita harus mengambil wudhu, kemudian melaksanakan sholat hajat 2 rakaat, dan melakukan tawassul sahabat kepada Rasulullah, Syekh Abdul Qadir, para ulama dan para sesepuh kita. Dan yang terakhir kemudian menghadap ke barat, menghadap ke kiblat sambil membaca surah Al-Fatihah ini sebanyak hitungan yang kita butuhkan. Kalau 14 kali untuk kesembuhan penyakit, kalau 41 kali untuk masalah yang tidak terlalu besar seperti hutang, jodoh, keturunan dan lain sebagainya, dan kalau dibaca 313 kali, maka akan sangat mujarrab untuk masalah-masalah yang besar sahabat. Kita baca sesuai kebutuhan kita. Kemudian setelah itu bacalah sholawat 1000 atau berapapun sahabat ya yang biasa istiqomah sahabat semua kerjakan. Dan setelah itu berdoa dengan satu hajat yang kita butuhkan tadi sahabat. Maka insya Allah di dalam keterangan yang lain disebutkan, dalam waktu yang singkat, bahkan 7 hari, Allah akan mengabulkan doa-doa kita sahabat, dengan keyakinan yang penuh bahwasanya fadilah Fatihatul Kitab ini memang sangat luar biasa, yang langsung disampaikan oleh malaikat yang khusus yang tidak pernah turun sebelumnya, yang langsung disampaikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan keterangan ini bermanfaat, dan bagi kita semua khususnya yang sedang membutuhkan, setidaknya kita mengetahui bahwasanya suratul Fatihah dan akhir dari surah Al-Baqarah ini adalah bukan surah yang sembarangan sahabat, melainkan sebuah amalan atau sebuah surah yang memiliki fadilah yang sangat dahsyat dan luar biasa.